Perkenalkan, nama saya Dea Nurnaningsi. Saya dari kelas 4A dengan NIM 856712413. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komputer dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Firmansyah. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan kita perlindungan terhadap berbagai jenis penyakit yang berbahaya. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut dengan imunisasi. Pentingnya vaksin untuk mencegah penyakit. Setiap orang perlu mendapatkan vaksin, terutama bayi dan anak-anak, karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan berkembang. Namun, selain bayi dan anak-anak, orang dewasa juga perlu mendapatkan vaksin. Orang dewasa disarankan untuk mendapatkan vaksin jika ia memiliki beberapa kondisi atau faktor risiko tertentu, seperti berusia lanjut, sedang hamil atau menyusui, penyakit kronis seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung, daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena kemoterapi, riwayat operasi transplantasi organ, atau menderita infeksi HIV, belum pernah mendapatkan imunisasi wajib sebelumnya, di tempat bekerja yang berisiko tinggi menularkan infeksi seperti rumah sakit atau laboratorium klinik. Berikut ini adalah jenis-jenis vaksin berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, vaksin mati. Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses pembuatan virus atau kuman tetap utuh, namun tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Beberapa contoh vaksin yang termasuk ke dalam vaksin mati adalah vaksin polio, vaksin DPT, dan vaksin flu. Yang kedua, vaksin hidup. Berbeda dengan vaksin mati, virus atau bakteri yang terkandung di dalam vaksin hidup tidak dibunuh, melainkan dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, namun dapat berkembang biak, sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem imun. Vaksin hidup ini dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup meski hanya diberikan 1 atau 2 kali. Meski demikian, vaksin ini tidak dapat diberikan pada orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah, misalnya pada penderita HIV atau AIDS atau orang yang menjalani kemoterapi. Contoh dari vaksin hidup adalah vaksin MMR, vaksin cacar air, dan vaksin rotavirus. Yang ketiga, vaksin toksoid. Beberapa jenis bakteri dapat memproduksi racun yang dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Vaksin toksoid berfungsi untuk menangkal efek racun dari bakteri tersebut. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan bakteri tersebut. Contoh jenis vaksin toksoid adalah tetanus dan vaksin difteri. Yang keempat, vaksin biosintetik. Jenis vaksin ini mengandung antigen yang diproduksi secara khusus sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Vaksin biosintetik mampu memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan
oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis. Contoh vaksin jenis ini adalah vaksin HIV dan vaksin mRNA. Agar dapat bekerja dengan efektif, bisa bertahan lebih lama. Sejumlah vaksin mengandung bahan lain seperti tiomersal atau merkuri sebagai bahan pengawet vaksin, serum albumin, formalin, gelatin, dan antibiotik. Namun, penting untuk diingatkan bahwa kita tetap perlu menjalankan langkah pencegahan lain seperti gaya hidup sehat dan protokol kesehatan untuk tetap tercegah dari penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin. Janganlah merasa aman sepenuhnya meski telah mendapatkan vaksin. Efek ini dinamakan dengan efek Leishman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.